Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mohon untuk berdiri. Saudaraku, Sang Terang yang sejati telah lahir di dunia. Ia telah lahir di hati kita. Sang Terang membuat kita hidup dan berpengharapan. Namun, bukan hanya itu. Sang Terang telah menjadikan kita anak-anak-Nya. Ia menghendaki agar kita pun memancarkan terang-Nya dalam hidup sehari-hari. Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Dialah Sang Terang yang suci dan abadi. Amin, amin, amin. Damai dan kasih Kristus menerangimu Dan menengarimu juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudaraku, meskipun Tuhan telah lebih dulu mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, namun sungguh hidup kita masih jauh dari apa yang dikehendakinya. Kasih, pengampunan, kesabaran, kerelaan, kesetiaan seringkali kita abaikan. Karena itu, dengan merenungkan segala cacat celah kita, marilah bersama memohon pengampunan kepada Tuhan.
harapan kasih setiamu selalu ku rindu. Jemaat kami undang berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang berdosa yang sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, menerima anugerah pengampunan, seperti dinyatakan dalam Efesus pasal 3 ayat 7-8 yang demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Dalam sepanjang kehidupan ini kami terus belajar menghayati setiap penyertaan Tuhan, setiap cara Tuhan mengasihi kami umat manusia. Betapa memang karya-Mu adalah karya yang penuh dengan misteri dan terkadang tidak terjangkau oleh akal dan pikiran kami. Tetapi kami yakin bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang selalu mengasihi setiap orang yang berharap kepada-Mu. Nyatakanlah pemeliharaan iman melalui sabda-Mu ya Tuhan, supaya senantiasa tumbuh pengharapan dan iman kami hanya tertuju kepada-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu, bersabdalah ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Bacaan Alkitab diambil dari Yeremia pasal 31 ayat 7-14.
Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 14. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya, aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan-perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing, domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak dara akan bersukaria, menari-nari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dan dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta memberlakukannya dalam seluruh hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki minggu pertama setelah tahun baru. Di hari yang ketiga di tahun baru ini, bagaimana situasi, keadaan, perasaan yang kita alami setelah kita menjalani kehidupan di tahun lama, tahun 2020, lalu kita sudah menapaki secara nyata di tahun 2021 ini. Apakah kita sudah kemudian siap untuk melanjutkan perjalanan hidup kita di tahun baru ini? Karena waktu yang panjang membentang dan menanti kita setelah kita menyelesaikan fase perjalanan yang penuh dengan kesulitan dan kesukaran di tahun 2020. Lalu bagaimana dengan tahun 2021? Ya, tentu saja tetap masih ada pergumulan, tantangan, dan juga persoalan. Itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup kita. Tetapi yang menjadi kunci adalah bagaimana kita tetap bisa menjaga identitas kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sekalipun bertubi-tubi dihantam oleh berbagai macam persoalan hidup.
Ketika kita sering kali dihadapkan pada pergumulan hidup yang tidak kunjung henti, bagaimana kita tetap bisa menjadi orang yang mempertahankan identitas, menjadi anak terang. Itu adalah tema kita di minggu setelah tahun baru tahun 2021, menjadi anak terang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kita bersama-sama akan menghayati apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui firman-Nya, kita diajak untuk ke belakang dan mencoba melihat kembali pengalaman kehidupan yang pernah dijalani oleh umat Tuhan, yaitu umat Israel. Di mana sebagai umat yang dipilih, umat yang juga harapannya bisa menjadi terang bagi dunia, bisa menjadi saluran berkat bagi dunia. Secara nyata mereka pun juga tidak luput dari pergumulan hidup. Secara nyata mereka juga mengalami keterpurukan. Mereka juga pernah mengalami kesedihan, mereka pernah mengalami kegagalan. Mereka pernah terjatuh. Dan itu adalah sebuah realitas yang tidak terbantahkan. Apa yang dialami oleh umat Tuhan, sekalipun mereka adalah umat yang terpilih. Ya, memang umat yang terpilih tetap menjadi umat yang tergambar sebagai umat yang ringkih, yang penuh pergumulan, yang juga tidak kebal dari persoalan hidup. Tetapi yang patut untuk kita renungkan bersama dan kita yakini bersama bahwa dalam keringkihan dan juga dalam ketidaksempurnaan umat terpilih ini, kasih setia Tuhan yang sempurna, kasih setia Tuhan yang sudah memilih mereka, itu tidak pernah beranjak. Dan itu selalu diwujudkan, ditunjukkan, dan ditegaskan kepada umat Tuhan supaya mereka percaya bahwa dalam melintasi tantangan hidup itu Tuhan tetap beserta mereka dengan kunci bahwa mereka setia kepada Tuhan. Dan nyata benar. Ada kalanya ketika umat Israel terjatuh dalam keberdosaan, tetapi ketika umat Israel mau mengakui kesalahannya, bertobat di hadapan Tuhan, secara nyata Tuhan bersegera menolong mereka. Tuhan bersegera untuk kemudian mengangkat mereka dari keterpurukan, menuntun mereka kembali ke jalan yang benar dalam penyertaan yang tidak pernah beralih dari waktu ke waktu. Setidaknya ada dua peristiwa yang bisa kita pegang sebagai pengingat bagi kita kala itu sudah dialami oleh umat Israel. Harapannya juga tentu itu akan menjadi hal yang kita alami bagi kita di masa kini, di masa pergumulan yang sekarang ini. Dua peristiwa yang teramat penting bagi umat Israel. Yang pertama adalah ketika mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Peristiwa ketika Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir, itu adalah satu peristiwa yang melekat dalam pikiran dan selalu kemudian diceritakan turun-temurun, yang menjadi bukti bagaimana Tuhan itu peduli dan mengasihi mereka. Itu adalah satu peristiwa yang menjadi bagian sejarah besar dalam perjalanan sejarah umat Israel, yang menjadi bukti sebagai umat yang terpilih, maka Tuhan pun tetap mengasihi dan tetap bertindak. Ketika mereka bertobat, ketika mereka mengakui kesalahan, mereka berseru kepada Tuhan, maka Tuhan pun segera mengentaskan mereka, menolong mereka dari kubangan yang selama ini menjadi pergumulan mereka, dan mereka dibebaskan. Itu yang pertama, yaitu keluar dari tanah Mesir. Dan peristiwa yang kedua adalah peristiwa kepulangan sisa-sisa Israel dari negeri pembuangan. Sama seperti yang kita baca di kitab Yeremia ini.
Setelah mereka dibebaskan dari Mesir, ada keterpurukan lagi, ada suatu kegagalan lagi yang pernah dialami Israel, lalu mereka mengalami pembuangan sebagai satu bentuk penghukuman. Tetapi ketika mereka berseru dan bertobat kepada Tuhan, sekali lagi Tuhan menunjukkan karya kasih-Nya dengan bersegera menolong mereka. Dengan satu janji yang kemudian ditepati, yaitu mereka akan kembali ke tanahnya, mereka akan kembali ke negerinya. Dan itu menjadi suatu bagian dari isi dari apa yang diserukan Yeremia pasal 31 ini. Lalu siapa mereka yang kemudian akan dituntun pulang dari pembuangan? Apakah orang tertentu? Apakah orang elit tertentu dengan dudukan status strata sosial tertentu? Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Tidak hanya bagi orang-orang tertentu dengan kapasitas tertentu, dengan suatu status tertentu, semua akan dituntun pulang. Termasuk mereka yang tergambar sebagai orang yang lemah dan orang yang sering tersingkirkan. Orang buta, orang lumpuh, atau orang difabel yang sering kemudian terabaikan, ataupun juga para perempuan yang kala itu juga belum mendapatkan pengakuan yang sederajat dengan pria. Mereka juga adalah orang-orang yang akan dituntun pulang dan akan dipulihkan dari keterpurukan mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sedemikian rupa Allah menyatakan kasih-Nya kepada umat-Nya dan menunjukkan bahwa dalam segala pergumulan apapun Tuhan selalu hadir dan selalu menolong mereka. Dengan harapan apa? Sebenarnya Allah tetap konsisten untuk menuntun umat-Nya menjadi umat yang terpilih tadi. Dan menjadi umat yang tetap bisa memancarkan identitasnya sebagai umat terpilih tadi dalam segala kondisi apapun. Dalam segala keadaan apapun. Tidak hanya dalam suasana yang baik, tidak hanya dalam suasana yang penuh dengan sukaria, tetapi juga termasuk di dalam keterpurukan. Termasuk ketika mereka berhadapan dengan realitas kehidupan yang membuat mereka bergumul dengan hebat. Justru dalam situasi yang seperti itulah Tuhan mengendaki supaya itu juga menjadi kesempatan bagaimana umat Tuhan pun bisa memancarkan kasih, bisa memancarkan terang ilahi, sehingga orang pun melihat, sehingga orang pun semakin percaya. Oh, inilah umat yang terpilih, sekalipun bertubi-tubi dihajar oleh berbagai macam situasi kesulitan hidup, kesukaran hidup, pergumulan yang tidak kunjung usai. Tetapi mereka bisa bertahan dalam pengharapan. Mereka tertatih-tatih, terjatuh, tetapi mereka terus berjuang, bertahan. Karena mereka punya keyakinan Tuhan akan menolong mereka, Tuhan akan memulihkan mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita sudah memasuki minggu pertama di tahun baru tahun 2021. Kita tidak tahu akan misteri yang terjadi di depan nanti, akan situasi-situasi keadaan yang akan kita jumpai, kita memang belum tahu. Dan sekalipun di tahun yang lama kemarin, sebagian besar waktu kita jalani dalam hidup yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan ratap tangis. Biarlah itu menjadi satu realitas, kenyataan kehidupan yang memang terjadi dalam diri kita. Tetapi
Jangan terhenti sampai di situ. Lalu ingatlah kasih setia Tuhan yang ternyata dalam ketertatihan kita, dalam tangisan kita, dalam ratapan kita, Tuhan tetap menuntun, memampukan, menggendong kita, hingga akhirnya kita mampu melalui tahun 2020. Dan ketika saat ini kita menapaki minggu pertama tahun baru tahun 2021, kita pun masih bisa bertahan dalam kehidupan sekalipun himpitan itu belum lepas, persoalan itu belum sepenuhnya selesai, dan kita masih harus terus melanjutkan perjalanan kehidupan di tahun 2021. Itu sebuah tantangan dan juga sekaligus harus kita sadari sebuah realitas yang harus kita lampaui, yang harus kita lalui. Maka mari di awal tahun 2021 ini kita tata kembali pengharapan, cita-cita, angan-angan yang sempat porak-poranda, yang sempat hancur, yang kita merasa bahwa kemudian semuanya sia-sia di tahun 2020. Apa yang berserakan itu, mari pasal-pasal yang mulai berantakan, yang tadinya sudah mulai tertata, mulai kelihatan polanya, tapi berantakan lagi, yuk kita tata lagi, kita susun lagi, dengan pengharapan, dengan keyakinan, dengan suatu sikap iman yang percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, menuntun kita, dan akan memampukan kita. Sehingga seperti pengharapan apa yang disampaikan tadi, bahwa ketika berita tentang pengharapan akan kembalinya dari pembuangan itu membuat sukacita, membuat sukaria, membuat memuji Tuhan, membuat bersyukur kepada Tuhan. Biarlah minggu pertama tahun 2021 ini juga mampu mengingatkan kita untuk mengalami kasih setia Tuhan, dan kita tetap menjadi anak-anak terang, anak-anak yang tetap mampu bertahan dalam pengharapan sekalipun dalam situasi keterpurukan sampai saat ini. Tetapi ingatlah, sama seperti Tuhan sudah membebaskan umat Israel dari tanah Mesir dan juga sudah menuntun dari tanah pembuangan. Masa-masa kesulitan itu sudah berlalu dan akan dilalui. Maka itu pun juga yang menjadi iman kita, keyakinan kita, bahwa Tuhan pun akan menuntun kita dan memampukan kita melampaui masa-masa yang penuh kesulitan yang sampai saat ini masih kita hadapi. Bentangan waktu yang masih sangat panjang di tahun 2021 kiranya bisa kita hadapi, kita jalani dengan pengharapan, dengan keyakinan bahwa kita mampu menjadi anak-anak terang. Mari bersama dengan keluarga kita, bersama-sama dengan orang di sekitar kita, kita tetap terus bergumul dan tetap senantiasa menjaga pengharapan kita. Kita yakin Tuhan beserta kita. Amin. Jemaat, kami mohon untuk berdiri.
Marilah kita mengikrarkan iman kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami mohon untuk duduk kembali. Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di minggu pertama tahun 2021 ini kami datang kepadamu dan kami terus belajar untuk bagaimana menata pengharapan kami dengan berkeyakinan seperti yang telah Engkau sabdakan kepada kami. Dalam sejarah perjalanan umat Tuhan, Engkau secara nyata menolong mereka, Engkau senantiasa membebaskan mereka, mengangkat mereka dari keterpurukan. Itu juga yang kami yakini. Karena itu mampukan kami ya Tuhan untuk tetap bersemangat dan kembali menata pasal kehidupan yang selama ini sempat porak-poranda oleh karena keadaan. Mampukan kami untuk terus menata pengharapan kami, termasuk di dalam menjalani masa-masa dan situasi sulit. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, mereka yang sakit, biarlah mereka juga tidak putus asa, tetapi tetap mau dan mampu untuk menata pengharapan mereka dalam menjalani situasi keringkihan badan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga dan saudara-saudara kami yang sedang mengalami keterpurukan dan putus asa, kiranya mereka juga menjadi orang-orang yang bersedia untuk mampu menata kembali pengharapan mereka. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami sebagai gereja Tuhan, mampukan kami untuk tetap menjaga identitas kami menjadi anak terang, terutama di dalam menghadapi tantangan dunia yang semakin kompleks, di mana kami pun juga adalah orang-orang yang terdampak oleh kesulitan dan kesukaran. Tetapi mampukan kami untuk tetap berpengharapan dan berkeyakinan bahwa Tuhan selalu memelihara dan menolong kami, sehingga kami pun juga berjuang dan berusaha keras untuk memancarkan terang. Sekalipun kami terbatas adanya, tetapi kami yakin Engkau yang akan memampukan kami. Karena itu tumbuhkanlah tekad semangat dalam diri kehidupan kami sebagai gereja Tuhan untuk tetap memancarkan terang kasih Tuhan dan juga menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan YSAK Tegal yang mengampu TK Bagya Wacana dan SD Putra Wacana. Tuhan kiranya memberkati dan menyertai dalam terus berusaha melayani di dunia pendidikan dalam segala keadaan kondisi yang dihadapi saat ini. Tetaplah Engkau memampukan YSAK untuk mampu mendidik anak-anak terang yang mampu mempertahankan identitas mereka di masa yang akan datang, dan mereka Tuhan pakai menjadi anak-anak yang akan membawa perubahan ke arah yang semakin baik. Kami terus berdoa bagi pengharapan dunia, bangsa dan negara dan kota kami. Dalam segala keadaan apapun yang sedang terjadi saat ini, kami berdoa ya Tuhan. Di tahun baru ini kami juga terus untuk menaikkan pengharapan bahwa dunia ini akan semakin membaik. Bangsa dan negara kami akan Engkau tuntun ke arah kehidupan yang terus berubah
Kiranya Engkau yang tetap memotivasi setiap umat Tuhan, setiap masyarakat, supaya mereka pun tetap memiliki semangat dan pengharapan, terutama juga di dalam melampaui fase-fase kehidupan yang penuh kesulitan saat ini. Engkau tumbuhkan pengharapan bagi dunia ini ya Tuhan, supaya kami terus berjuang sekalipun kami tertatih-tatih, ketika kami harus jatuh bangun. Kiranya Engkau tetap memantapkan semangat dan tekad kami terus melangkah dan menantikan masa-masa itu akan terwujud nyata, bahwasanya Tuhan akan menolong dan akan membebaskan dunia ini dari berbagai macam kesulitan kehidupan. Itulah yang menjadi pengharapan kami. Ya Tuhan, kiranya Engkau tuntun dunia ini dan seluruh lapisan masyarakat yang ada untuk menuju kepada perubahan yang semakin baik. Dalam pengharapan yang baru di tahun yang baru, kami tetap percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada hari ini atau dalam minggu-minggu ini berulang tahun. Tuhan kiranya sertai mereka. Tuhan memberkati mereka seiring usia mereka bertambah dengan berkat sukacita, damai sejahtera, dan juga berkat kecukupan dalam kehidupan sehari-hari. Bapa di surga, inilah syafaat yang kami naikkan kepadamu. Dan jikalau saat ini kami juga hendak menaikkan doa pribadi kami, maka dengarkanlah doa pribadi kami yang demikian. Inilah doa syafaat dan doa pribadi kami yang semuanya kami minta dan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan sumber pengharapan kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita haturkan persembahan dengan mengingat hal ini. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus,
tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. 2 Korintus 9 ayat 12. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Jemaat, kami mohon berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu yang tetap memelihara hidup dan kehidupan kami. Bahkan Engkau selalu mencukupkan kebutuhan kami sehingga kami tidak kekurangan. Saat ini kami hendak mengaturkan persembahan di dalam bait-Mu yang kudus. Kiranya Engkau sucikan ya Tuhan, agar bisa menjadikan berkat bagi pelayanan-Mu di gereja ini. Bapa yang penuh kasih, kami juga mohon berkat-Mu untuk para hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, agar bisa digunakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami juga mohon ampun jika dalam mengaturkan persembahan ada hal yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat tetap berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di tahun 2021 ini kita memang belum sepenuhnya terlepas dari segala pergumulan termasuk pandemi COVID-19. Kita juga belum tahu apa yang akan kita alami di waktu-waktu ke depan, tetapi ingatlah bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi anak-anak terang. Dan kita yakin Sang Sumber Terang itulah yang akan memampukan kita menjalani kehidupan ini. Kini arahkanlah hatimu kepada Sang Terang. Kami mengarahkan hati kepadanya. Pergilah, pancarkanlah terang yang daripadanya ke seluruh dunia. Kami siap memancarkan terang Kristus. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya.
kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Amin.